Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi di Horizontal Channel, edisi Horizontal Story. Di video kali ini, saya akan berbagi kisah, saya akan berbagi cerita tentang seorang anak balita yang mengalami gangguan goib, yang mengalami gangguan dari makhluk astral. Seperti apa cerita lengkapnya? Dan gangguan-gangguan seperti apa yang dialami oleh anak balita tersebut? Simak videonya sampai akhir. Cerita ini berawal pada tahun 2014. Anak tersebut lahir tepatnya di akhir 2014. Semua berjalan normal, semua berjalan seperti biasa, layaknya anak-anak yang menuju pertumbuhan usianya. Sampai pada usia 3 tahun, anak tersebut udah mulai seneng main sendiri. Dalam artian di rumahnya itu ada mainan-mainannya, boneka-bonekanya, karena anak ini adalah perempuan. Jadi anak tersebut punya mainan-mainan di rumahnya. Pada saat umur 3 tahun, anak tersebut kesehariannya itu adalah seneng main sendiri di kamarnya. Dia seneng mainin boneka-bonekanya, dia senengin mainin mainan-mainannya yang lain sampai tidak terkontrol oleh orang tuanya, lebih tepatnya oleh ibunya. Karena sang ayahnya itu bekerja, jadi yang tahu keseharian dari anak tersebut adalah ibunya. Kenapa nggak kekontrol sama ibunya, nggak diperhatiin sama ibunya? Karena ibunya tersebut memiliki usaha di rumahnya, yaitu usaha kayak jajanan-jajanan biasa gitu, warung-warung biasa. Di situ ada makanan, minuman, jajanan untuk anak-anak. Jadi secara tidak langsung anak tersebut kurang perhatian lah dari seorang ibu karena ibunya memiliki usaha di rumahnya. Singkat cerita, pada malam hari anaknya sedang bermain boneka, sedang bermain mainannya sendiri. Di situ kebetulan ibunya ada di sampingnya dan sedang memperhatikan anaknya bermain. Pada saat itu ibunya ngerasa aneh karena anak tersebut berbicara seolah-olah seperti ada lawan bicaranya. Dia mainin boneka gitu kan, dengan sambil ngobrol ke depan si anak tersebut, atau seolah-olah ada lawan bicaranya. Sontak si ibu nanya gitu kan ke anak tersebut, "Dede lagi main apa?" Pertanyaan pertama itu nggak digubris oleh anaknya. Anaknya tetap serius dengan mainan bonekanya, tetap ngobrol dengan bonekanya, sampai ibunya nanya untuk kedua kalinya, Dede lagi apa itu, main apa?" Dan akhirnya anaknya ngegubris dan ngelihat ke arah ibunya tanpa ada sepatah kata pun yang dikeluarkan dari anaknya. Si anak tersebut cuman ngelihat ke ibunya lalu senyum. Setelah itu anak tersebut main lagi dengan bonekanya. Ibunya makin penasaran gitu kan, kenapa anak ini gak ngejawab. Ditanyalah untuk ketiga kalinya dengan nada yang agak tinggi gitu kan ke anak tersebut. Dedek lagi main apa itu? Dede lagi main boneka, Ma. Menoleh ke ibunya dan menjawab, Dede lagi main boneka, Ma. Terus kenapa itu Dede kayak ngobrol sama orang lain? Ini ada teman di depan. Dari situ ibunya kaget dan bilang ke anaknya, "Jangan aneh-aneh ya, Dek. Nggak ada siapa-siapa di sini."
Di sini cuma ada mama sama dede. Jangan aneh-aneh. Sok main boleh, tapi jangan main yang aneh-aneh. Dede main boneka boleh, tapi mainnya seperti biasa aja. Jangan kayak ngobrol dengan orang lain. Di situ si anaknya nggak ngegubri sama sekali dan diam dan tetap melanjutkan mainin bonekanya. Seiring berjalannya waktu, keseharian anak tersebut masih tetap gitu kan, dengan mainin mainannya sendiri. Sampai pada malam hari itu ibunya dibikin kaget oleh anaknya. Karena pada saat anaknya mau minta minum ke ibunya gitu kan, ibu, dede pengen minum, langsunglah gitu kan ibunya pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Setelah ibunya beres ngambil minuman dan balik lagi ke kamar untuk ngasih minumannya, si anak tersebut ngeliat ke arah jendela kamarnya dengan tatapan kosong. Di situ ibunya bilang, Dedek, Dedek lagi apa? Ngeliat apa keluar? Ma, itu di luar ada temen dede ngajak main. itu posisi jam 8 malam. Ibunya kaget dong. Pas ngeliat ke jendela, nggak ada siapapun. Langsung ibunya nanya lagi ke anaknya, temen siapa dede? Mana di luar nggak ada siapa-siapa? Itu mah temen dede yang siang tadi ngajak main, sekarang ngajak main lagi. Sontak di situ ibunya langsung tutup jendela, tutup gordengnya, nyuruh anaknya tidur. Udah, dede tidur. Jangan macem-macem. Jangan lihat yang enggak-enggak, kata ibunya gitu. Akhirnya si anak tersebut tidur gitu kan sampai ke besokannya. Di besokannya anak tersebut sama gitu kan. Kesehariannya mainin boneka, mainin mainannya dia sendiri dengan seolah-olah kayak ada teman, kayak ada lawan mainnya. Di sela-sela kesibukan si ibunya pun sempat sesekali memperhatikan gitu kan apa yang dimainin sama anaknya. Ternyata sama tingkah laku si anak tersebut, seperti ada lawan bicara atau seperti ada teman dalam mainannya tersebut. Singkat cerita, si ibunya bilanglah ke suaminya gitu kan, kalau anak tersebut sedikit bertingkah aneh gitu kan dalam kesehariannya. Karena kesehariannya itu mainin boneka atau mainannya itu seperti ada lawan mainnya. Dan suaminya menjawab, "Oh, emang biasa kan anak kecil seperti itu. Nggak ada yang aneh kan, dia kalau lagi mainin boneka kan kayak gitu, cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol, boneka itu dinamain siapa kan memang seperti itu, anak kecil." Jawab suaminya seperti itu. Kemudian istrinya bilang lagi, "Enggak Pak, ini beda. Malahan ada 2 hari di malam kemarin itu si Dede ngelihat jendela dan bilang kalau ada temennya di luar dan ngajak main." Di situ suaminya sempat aneh juga dan sedikit kaget gitu kan. Cuman di situ sosok seorang suami kan mencoba menenangkan dulu gitu kan. Ya udah, tenang dulu, mungkin itu halusinasi si Dede gitu kan, karena mungkin terlalu capek main seharian. Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah kayak ada temen, padahal nggak ada. Ya udah, tenang dulu aja, mama tenang gitu kan. Sok perhatiin lagi aja si Dedenya. Kejadian selanjutnya itu terjadi setelah
mungkin 3 sampai 4 hari ke depan gitu kan, setelah si ibunya bercerita ke suaminya tentang keanehan-keanehan anaknya. Kejadian ini bermula dari di malam hari ya, tepatnya di jam 1 malam. Jadi posisi dari keluarga kecil ini tuh bertiga ini tuh udah pada tidur gitu kan di malam tersebut. Hingga jam 1 malam anak tersebut tiba-tiba bangun. Tanpa merengek, tanpa nangis, tanpa ngebangunin ibu atau ayahnya, si anak tersebut tiba-tiba bangun dengan sendirinya. Dia berdiri lalu berjalan menuju jendela. Di situ ibunya terbangun dari tidurnya. Dan pastinya kalau misalkan seorang ibu terbangun di malam hari itu pasti ngelihat anaknya gitu kan. Pas ibunya terbangun dan ngelihat anaknya, ternyata tidak ada di kasurnya. Ibunya kaget lah dan membangunkan suaminya. Pah bangun. Itu si Dede nggak ada di kasur. Dibangunin beberapa kali, akhirnya suaminya bangun dan ngelihat memang di kasurnya nggak ada anaknya. Sontak suaminya pun kaget dan bangun langsung keluar kamar. Dan ternyata anak tersebut sedang berdiri di depan jendela ruang tamu. Jadi anak tersebut itu berdiri menghadap ke luar rumah. Sontak ayahnya pun kaget gitu kan. Karena si anak tersebut di dalam berdirinya itu tatapannya kosong ke arah luar jendela. Respon dari ayahnya kaget dong. Dan akhirnya ayahnya ngelihat gitu kan ke muka si anak tersebut, ternyata memang lagi melotot gitu kan, tapi tatapannya kosong ke arah luar jendela. Dan ayahnya pun sempat menggerak-gerakkan tangannya di depan mukanya si anak tersebut gitu kan, tapi nggak ada respon sama sekali dari anak tersebut. Dan akhirnya langsung si ayahnya diangkatlah itu anak, langsung didoain sebisa mungkin yang ayahnya lakukan gitu kan, doa-doanya di depan telinga anaknya. Setelah didoain oleh ayahnya, sambil di pangkuannya gitu kan, ayahnya terus-terusan berdoa untuk anaknya tersebut. Jarak beberapa menit kemudian, anak tersebut terkulai lemas. Dan ayahnya melihatlah ke anak tersebut, dan ternyata anak tersebut tertidur kembali. Dan akhirnya ayahnya membawa anak tersebut ke kamar untuk ditidurkan gitu kan si anaknya. Dan disitulah akhirnya istrinya ngomong ke suaminya gitu kan, bahwa ya inilah yang dialami istrinya setiap hari gitu kan. Ya inilah keanehan-keanehan yang dialami oleh anaknya gitu kan. Sampai suaminya bilang, iya mah, kayaknya anak kita memiliki keanehan gitu. Kayaknya anak kita harus diobati atau disembuhkan. Intinya seperti itu. Dan disitulah suaminya percaya gitu kan dengan omongan istrinya tersebut. Di keesokan harinya itu bertepatan dengan ayahnya itu lagi libur bekerja gitu kan. Rutinitas yang mereka lakukan kalau misalkan ayahnya sedang libur itu pasti ngajak main anaknya. Nah pada hari itu mereka
berencana bermain ke sebuah mall. Singkat cerita, tibalah mereka di mall tersebut. Dan seperti biasa gitu kan, kalau orang tua gitu kan ngajak main anaknya itu ya happy-happy aja gitu kan, tanpa ada hal aneh apapun. Hingga pada beberapa waktu kemudian, anak tersebut minta ke ibunya untuk ke toilet. Karena dia bilang ke ibunya, "Mah, Dede pengen pipis. Mah, Dede pengen pipis." Yang akhirnya mereka bertiga pergilah menuju ke toilet. Setelah sampai di toilet, ayahnya menunggu di luar. Karena ibu dan anaknya menuju ke toilet perempuan. Setelah sampai di toilet perempuan tersebut, ibunya pasti ngantar anaknya ke ruangan di toilet tersebut. Pas mereka berdua mau masuk, tiba-tiba anaknya berhenti melangkah. Ibunya nanya ke anaknya, "Ayo Dede masuk, katanya pengen ke toilet, katanya pengen pipis." Anaknya diam sebentar, dan akhirnya anak tersebut bilang, "Enggak mah, enggak mau, ada orang di dalam." Padahal posisi pada saat itu di ruangan toilet tersebut yang akan mereka masuki enggak ada siapapun, enggak ada satu orang pun. Dan akhirnya mamahnya langsung ngegendong anak tersebut dan dibawa ke ruangan yang lainnya, yaitu di ujung. Karena ruangan yang pertama itu di ujung sebelah kiri. Pas ngedengar anaknya bilang tersebut, langsung sontak ibunya ngegendong anak tersebut dan dibawalah ke ruangan yang ujung. Di situ akhirnya anaknya mau masuk ke dalam ruangan tersebut dan ya udah, di situ mau anaknya untuk ke toilet gitu kan. Singkat cerita, sehabis dari toilet itu mereka bertiga berencana untuk pergi ke salah satu toko pakaian anak. Setelah sampai di sana, seperti biasa, ibu dan ayahnya pilih-pilih baju untuk anaknya gitu kan, dan anaknya ya main sendiri gitu di toko pakaian tersebut. Hingga pada satu momen itu anaknya diem di pojokan toko tersebut, di sela-sela displayan pakaian-pakaian anak tersebut. Disamperinlah anak tersebut dan si ayahnya bilang, "Dede lagi apa? Kenapa jongkok di situ, Dek? Berdiri, berdiri." Ayahnya bilang seperti itu. Dan yang bikin kaget ayahnya, si anak ini bilang ke ayahnya kalau dia ada yang ngajak ngobrol di pojokan tersebut. Si anaknya bilang seperti ini, "Iya Pak, ini ada yang ngajak ngobrol, Om." Si anaknya bilang seperti itu. Sontak ayahnya pun ngelihat ke pojokan tersebut, nggak ada siapa-siapa. Karena nggak mungkin ada orang di situ karena itu pojokan tempat pendisplayan pakaian-pakaian anak. Disitulah untuk kedua kalinya kejadian di mall tersebut dan akhirnya ayahnya langsung narik si anak tersebut dan ngegendong anak tersebut dan disuruh pilih baju atau pakaian apa yang dia suka untuk menghilangkan atau udah abaikan gitu kan si sosok tersebut. Selesai dari toko pakaian anak tersebut, kemudian mereka berencana untuk makan di salah satu restoran di mall tersebut.
Setelah sampai di restoran tersebut, sambil nunggu pesanan makanan mereka, istrinya bertanya ke suaminya, "Tadi kenapa si Dede, Pak?" Suaminya menjawab, "Iya, tadi dia mulai aneh lagi. Katanya di pojokan ada yang ngajak ngobrol, om-om," kata anak tersebut. Sontaklah istrinya pun bilang, "Iya, tadi pun pas di toilet, pas dia pengen pipis, dia nggak mau masuk ke salah satu ruangan karena di situ ada orangnya," kata si Dede tuh. "Tapi pas aku lihat nggak ada siapa-siapa, Pak." Ya udahlah, dan dari situ mereka makin yakin, mereka makin percaya kalau anak mereka harus cepet-cepet diobatin atau disembuhkan. Karena kalau didiamkan begitu lama khawatir ke anaknya juga. Setelah selesai dari makan tersebut, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pulang. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 7.30 atau setengah 8 malam. Di perjalanan, mereka menggunakan kendaraan mobil ya. Jadi posisi di mobilnya itu suami atau ayah dan ibunya itu berada di depan, sementara anaknya ada di seat atau jok belakang. Di perjalanan pulang tersebut, anaknya mulai berbicara aneh lagi. Dan yang dia katakan adalah dia bilang ke ayahnya, "Pah, pah, om, om itu ikut." Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menggambarkan ya, kalau bahasa atau kata-kata yang dikeluarkan oleh anak seusia tersebut memang belum fasih gitu kan, belum selancar orang-orang dewasa. Jadi anak tersebut di mobil itu cuman bilang, "Pah, pah, om, ikut." Mungkin orang tuanya bisa lebih menafsirkan gitu kan dari kata-kata anaknya tersebut, bahwa dari kata perkataan anak tersebut adalah om itu ikut. Sontaklah suaminya langsung connect ke kejadian di toko pakaian tersebut, di toko pakaian di mall tadi gitu kan, bahwa anaknya sempat ngobrol di pojokan dan anaknya bilang itu ada om yang ngajak ngobrol. Akhirnya suaminya menepikan dulu mobilnya gitu kan untuk nanya lagi ke anaknya, "Om apa Dede, nggak ada siapa-siapa di mobil, siapa yang ikut? Cuman kita berdua, udah nggak usah aneh-aneh ya." Dan akhirnya suaminya nyuruh istrinya untuk ngegendong anaknya dan duduk di depan. Jadi posisinya di depan itu bertiga, yang asalnya cuman ayah dan ibunya. Jadi anaknya pun ikut ditarik duduk di depan. Nah, di dalam perjalanan pulang tersebut kan posisi anaknya itu udah berada di depan gitu kan, di pangkuan ibunya. Ibunya nanya ke anaknya, "Dek, tadi Dede bilang om, siapa?" "Ya mah om, darah." Nah di situ ibunya kaget karena anaknya bilang darah. Kemudian ibunya nanya lagi, darah apa Dek? Siapa yang berdarah?" Terus anaknya bilang, om mah. Tuh. Terus ibunya nanya kembali ke anaknya, "Darah apa? Darah di mananya Dek?" Kemudian anaknya cuman menggerakkan tangannya dan
nunjuk atau kayak ngasih sesuatu atau petunjuk ke ibunya kalau darahnya itu ada di muka dari si sosok yang anak tersebut lihat. Jadi bisa diartikan bahwa sosok yang di toko pakaian sempat ngobrol dengan anak tersebut itu adalah ya sosok orang dewasa gitu kan, dengan muka yang mungkin bisa diartikan berlumuran darah. Dari situ makin kaget kedua orang tuanya, dan akhirnya ayahnya bilang, udah fix mah, ini si dede harus cepet-cepet kita obatin, ini si dede harus cepet-cepet kita bawa ke orang pintar atau ke Pak Ustadz. Suaminya bilang seperti itu. Udahlah, singkat cerita mereka sampai di rumah, dan anaknya memang sudah tidur pada saat perjalanan menuju ke rumahnya. Beberapa menit sebelum menuju ke rumahnya anaknya udah tidur di mobil gitu kan. Akhirnya sampai di rumah anaknya ditidurkan dengan pulasnya, dia tidur, dan ya udah malam itu terlewati begitu saja tanpa ada kejadian-kejadian aneh. Dalam beberapa hari kemudian, keanehan dari anak tersebut tidak muncul atau bahkan hilang sama sekali. Dan orang tuanya berpikiran kalau anaknya tersebut itu udah sembuh, kalau anaknya tersebut udah normal. Tapi setelah itu, pada suatu hari, itu tepatnya di maghrib sekitaran jam 6 gitu kan, karena pada saat itu terdengar azan maghrib dan ibunya bergegas ngambil wudhu ke kamar mandi untuk sholat maghrib. Di situ posisinya suaminya sedang kerja dan di rumah cuma ada ibu dan anaknya. Setelah selesai ngambil wudhu, ibunya sholat seperti biasa dan posisi anaknya ada di ruang tamu karena si ibunya sholat itu di kamar. Setelah beres sholat maghrib, anak tersebut manggil ke ibunya, mah, kata anak tersebut. Kemudian ibunya menjawab, ya dek, kenapa? Mah. Si ibu tersebut belum ngelihat ke posisi anaknya gitu kan, karena sambil ngeberesin sejadah setelah selesai sholat maghrib tersebut. Panggilan yang kedua dari anaknya, barulah ibunya ngelihat ke anaknya yang ada di posisi ruang tamu tersebut. Setelah ngelihat tersebut, anaknya nunjuk ke tangga di area dapur menuju ke tempat jemuran. Sontak ibunya pun nyamperin ke anaknya. Anaknya tetap bilang, mah, sambil nunjuk ke arah tangga tersebut. Dan ternyata pas si ibunya ngeliat ke arah tangga tersebut, ternyata ibunya melihat suatu sosok. Dan sosok tersebut adalah pocong. Sontak dari situ ibunya langsung bergegas ngambil handphone, ngambil kunci rumah, dan langsung menggendong anaknya. Keluarlah mereka dari rumah untuk pergi ke rumah ibunya. Di rumah ibunya, si istri atau si ibunya tersebut langsung
menghubungi suaminya, menghubungi ayah dari anak ini, dan menceritakan kejadian serem di rumahnya tersebut. Karena ini langsung dialami oleh istrinya. Langsunglah telepon ke suaminya, menceritakan kejadian tadi, dan suaminya bilang, "Ya mah, tenang mah." Jadi suaminya cuman menenangkan istrinya gitu kan, karena ya posisi masih di tempat kerja. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya suaminya pulang dan berencana untuk menjemput anak dan istrinya di rumah mertuanya. Setelah sampai di rumah mertuanya dan mengajak anak dan istrinya pulang, ternyata istrinya memutuskan untuk nginep di rumah ibunya atau di rumah mertua dari suaminya ini. Karena ya trauma gitu kan akan kejadian yang baru saja dialami oleh istrinya tersebut. Dan akhirnya suaminya pun mengikuti gitu kan kemauan istrinya untuk nginep di rumah ibunya. Hingga pada saat malam pertama mereka nginep di rumah ibu dari istrinya tersebut, kejadian aneh kembali terjadi pada anaknya tersebut. Yang terjadi adalah anak tersebut tiba-tiba kebangun di malam hari, tepatnya di jam 12.30 atau setengah 1 malam. Anak tersebut kebangun, bedanya dia langsung nangis, ngejerit sekencang-kencangnya. Sontak kedua orang tuanya bangun dan menggendong anaknya tersebut. Jadi posisi ayahnya yang menggendong anaknya tersebut. Dalam posisi menggendong tersebut, ayahnya sambil membacakan doa-doa di depan telinganya. Karena anaknya tersebut nangis nggak ada hentinya, udah dibilangin apa oleh ayahnya, udah dikasih apa atau apa gitu kan, dikasih mainan atau apa yang dia pengen, tetap anaknya nangis sekencang-kencangnya. Cuman yang anehnya dia nangis tanpa ada air matanya. Ayahnya terus-terusan ngedoa di depan telinganya, masih dalam posisi anaknya itu nangis gitu kan. Dan akhirnya sampai mertuanya pun kebangun gitu kan. Dan mertuanya pun mencoba untuk meredakan tangisan dari cucunya tersebut. Tapi yang terjadi adalah neneknya tersebut malah ditarik-tarik rambutnya, karena neneknya tersebut sama mendoakan cucunya di telinganya gitu kan, mendoakan doa-doa yang sebisa mungkin yang neneknya lakukan. Cuman bedanya adalah ini anak berontak gitu kan, sementara ke ayahnya itu cuma nangis-nangis aja tanpa berontak, tapi dimana didoain oleh neneknya itu dia nangis makin kenceng dan berontak, malah narik-narik rambut dari neneknya. Dari situ neneknya nggak bergeming, tetap untuk berusaha pengen meredakan tangisan cucunya, dan akhirnya beberapa menit kemudian doa neneknya terkabul. Dan akhirnya cucunya berhenti menangis secara perlahan, dan akhirnya tidur kembali. Setelah kejadian itu,
Di malam tersebut akhirnya suaminya bilang ke istrinya di depan mertuanya gitu kan, bahwasanya besok dia akan menemui kita, itu menemui Kang Hendy, menemui saya untuk menceritakan kejadian aneh pada anaknya tersebut. Bercerita sedikit teman-teman ya, kenapa ayahnya ini memutuskan untuk menghubungi kita atau memutuskan untuk mendatangi kita untuk bercerita keanehan yang mereka alami. Karena pada waktu itu ayahnya ini sering mengikuti pengajian rutin di tempat kita. Jadi kita udah sempat saling mengenal satu sama lain. Makanya si ayahnya tersebut memutuskan untuk menghubungi kita dan mendatangi ke tempat kita untuk menceritakan kejadian aneh yang mereka alami. Kembali ke cerita inti, akhirnya besokannya ayahnya pun mendatangi kita di siang hari untuk menceritakan apa yang mereka alami selama ini. Beliau menceritakan keanehan yang dialami oleh anaknya. Kemudian beliau menceritakan istrinya pun sempat mengalami gitu kan, melihat sosok yang ada di tangga tersebut gitu kan, sosok pocong tersebut yang sempat dilihat oleh istrinya. Beliau menceritakan dengan detailsnya. Setelah itu Kang Hendy memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut. Jadi Kang Hendy bilang ke ayahnya ini tuh, kalau kita perlu datang ke rumahnya, perlu ngecek ada apa sebenarnya di rumahnya tersebut. Dan akhirnya ayahnya pun menyetujui dan kita pergi ke sana pada saat itu juga. Setelah sampai di sana, kita masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat keadaan di dalam rumah, mengecek ruangan demi ruangan, dan ternyata sosok yang kita lihat pada saat itu sama persis apa yang selama ini keluarga tersebut alami. Mulai dari sosok pocong tersebut, kita sempat lihat di rumah itu juga. Kemudian kita melihat sosok anak kecil perempuan kisaran umur 4-5 tahun. Ya mungkin sosok ini yang selama ini menemani anak tersebut di kesehariannya gitu kan, menemani anak tersebut dalam keseharian main di rumah dengan mainannya tersebut. Kemudian kita pun melihat sosok kakek-kakek yang memang udah sangat-sangat sepuh, perawakannya pun udah bungkuk gitu kan, udah sangat renta. Kita pun melihat sosok kakek-kakek. Tetapi yang bikin kita aneh, karena suaminya ini atau ayahnya ini sempat cerita ke kita, kalau di saat mereka pulang dari mall itu, kalau teman-teman masih ingat ya, dari mall itu kan anaknya itu sempat bilang di perjalanan gitu kan bahwa ada sosok udah berumur lah, karena anaknya ini bilang kan om gitu kan pada saat perjalanan mereka pulang itu. Dan anaknya sempat bilang juga bahwa ada darah di mukanya. Nah, yang kita bikin aneh itu pada saat kita pengecekan di rumahnya tersebut, kita tidak menemukan sosok tersebut. Dan pada akhirnya Kang Hendy bilang ke ayahnya tersebut gitu kan, ke teman kita ini, untuk diberesin ini rumah, atau untuk diruqyah ini rumah, atau biasa kita sebut ruwatan. Karena memang ada beberapa sosok atau ada beberapa energi negatif yang memang nggak bagus di rumah ini. Kemudian
si ayahnya ini menyetujui, dengan sangat-sangat menyetujui, ya karena ya memang ya itu yang dialami oleh mereka itu memang beneran real, beneran nyata gitu kan. Makanya ayahnya tersebut menyetujui, sangat menyetujui, bahkan dia pengen eksekusi ruqyah itu rumah disegerakan. Dan dia pengen malam itu juga minta dilakukan ruqyah itu rumah. Dan akhirnya kita pun menyanggupi, saya dan Kang Hendy dan rekan yang lain pun menyanggupi untuk ruqyah itu rumah di malam tersebut. Singkat cerita, tibalah gitu kan, di malam tersebut kita datang lagi ke rumah untuk prosesi ruqyah itu rumah atau ruatan itu rumah. Semua berjalan dengan lancar, mulai dari prosesi kita membersihkan atau membereskan itu rumah dari sosok-sosok atau energi-energi negatif yang kurang bagus atau bahkan yang tidak bagus ada di rumah itu. Singkat cerita, selesailah kita ruqyah itu rumah. Kita beresin itu rumah, kita bersihin itu rumah, dan Kang Hendy pun di akhir kita selesai ruqyah itu rumah menyampaikan sesuatu lagi ke ayahnya ini, kalau kita perlu ketemu dengan anaknya, kalau kita perlu ngecek anaknya juga, sebenarnya ada apa di dalam diri anaknya tersebut, sebenarnya ada sosok apa gitu kan, kalau misalkan memang ada suatu sosok di dalam anaknya ini. Dan akhirnya ayahnya pun mengiyakan, oh iya Kang, boleh, paling besok ya Kang, kebetulan besok saya kerja pagi, paling sehabis maghrib saya langsung menuju ke rumah Akang, saya langsung menuju ke tempat Akang dengan membawa anak saya. Ayahnya bilang seperti itu. Oke, dan akhirnya kita pulang. Si ayahnya pun pulang ke rumah mertuanya karena posisi anak dan istrinya masih berada di rumah mertuanya. Keesokan harinya, ayahnya, istrinya, anaknya beserta adik dari istrinya itu ikut ke tempat kita, ikut datang ke tempat kita, yang tujuannya ya untuk mengecek ada apa sebenarnya di anak tersebut. Tetapi yang bikin kita aneh, setelah sampai di depan rumah kita, anaknya nangis, nggak mau masuk ke tempat kita. Ini posisi mereka itu udah ada di depan pintu rumah kita. Tapi dengan secara spontan anaknya itu langsung nangis, menjerit, dan bilang ke ibunya itu nggak mau masuk, nggak mau masuk. Itu terus-terusan teriak seperti itu. Dan akhirnya saya pun menghampiri ke mereka, dan memang ngelihat anaknya itu berontak sambil nangis-nangis ke ibu dan ayahnya untuk pengen balik lagi, pengen pulang ke rumah. Nggak mau masuk, sambil teriak-teriak, sambil nangis tanpa ada air mata. Dan akhirnya Kang Hendy pun memutuskan, nggak apa-apa, ayo paksa aja, suruh masuk, paksa aja. Karena bisa jadi apa yang anaknya ini bilang atau apa yang anaknya ini pengen itu bisa jadi bukan asli dari kemauan anaknya. Itu bisa jadi kemauan dari sosok yang ada di dalam diri anaknya ini.
Makanya Kang Hendy bilang, ayo Kang nggak apa-apa, suruh masuk aja, paksa aja, kalau perlu gendong. Akhirnya ayahnya memaksa anaknya ini untuk masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam tempat kita dengan cara digendong, dengan posisi si anaknya ini tetap berontak dan teriak-teriak sambil nangis menjerit-menjerit tanpa ada air matanya. Setelah masuk di dalam jadi anaknya ini masih digendong oleh ayahnya karena nggak mau turun. Ayahnya pun duduk, anaknya makin berontak, makin meronta-ronta, makin teriak-teriak, dan akhirnya ayahnya tetap berdiri. Kang Hendy cek di dalam tubuh anaknya itu ternyata ada sosok yang mengikuti anak tersebut. Dan ternyata yang kita lihat atau yang Kang Hendy lihat, sosok tersebut adalah sosok yang mengikuti perjalanan mereka pulang dari mall pada waktu itu. Yaitu sosoknya adalah sosok laki-laki yang udah berumur tapi mukanya berlumuran darah. Nah dari situ kita langsung ngambil tindakan cepat karena khawatir gitu kan dengan kondisi anak tersebut yang terus-terusan menjerit, meronta-ronta, nggak berhenti. Akhirnya kita berusaha untuk mencoba menenangkan itu anak dengan prosesi ruqyah atau ruatan. Untuk yang pertama menutup mata batinnya, yang kedua untuk menjauhkan sosok tersebut dari anak ini. Proses itu berjalan kurang lebih 10-15 menit. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Tanpa ada kendala apapun yang dialami oleh kita ataupun anak tersebut. Dan akhirnya anak tersebut mulai mereda dari jeritannya, dari meronta-rontanya, dari teriak-teriakannya itu udah mulai berkurang dan akhirnya mereda. Tetapi di satu sisi itu kita mendengar tangisan dari adik dari ibu anak tersebut. Karena tadi saya sempat cerita bahwa mereka itu datang ke tempat kita berempat, yaitu ayah, ibu, anak, dan adik dari ibu anak tersebut gitu kan. Nah adik dari ibu anak tersebut itu tiba-tiba menangis pelan-pelan, makin kesini makin kenceng nangisnya itu, dan langsung teriak nangisnya itu. Setelah teriak itu, sontaklah ayah dari anak ini tuh nyamperin gitu kan, dan kakaknya pun nyamperin ke adiknya ini. Sampai keluar kata-kata dari adiknya ini, kalau dia itu enggak mau dilepasin dari anak ini. Kalau bahasa Sundanya seperti ini teman-teman, karena pada saat itu yang keluar dari ucapan yang kesurupan ini, ya karena kita bisa bilang kesurupan, ya memang kesurupan. Karena dari pertama nangis, kecil-kecil teriak dan akhirnya dia ngeluarin kata-kata Hai Terido di pesantren Cengkeh Buddha dalam bahasa Sundanya. Berarti bisa kita artikan bahwa si sosok ini nggak mau dipisahkan dengan anak ini. Saya dan Kang Hendy pun bertanya ke sosok ini yang merasuki tubuh adik dari ibu si anak ini. Kenapa? Sebenarnya ada apa? Nah, kenapa nggak mau dipisahin? Dan si sosok ini menjawab,
Aing mah diajak ku ieu budak. Aing geus betah cicing bareng. Cicing deui ieu awak budak. Sosok itu bilang seperti itu. Jadi dia diajak sama anak ini dan dia udah betah tinggal di badan si anak ini. Dan dari situ pun Kang Hendy menjawab ke sosok tersebut, kalau ya ini udah beda alam dan ya nggak perlu ngeganggu seperti ini gitu kan. Dan akhirnya kita pun mengambil tindakan cepat untuk yang kedua kalinya untuk ngeruqyah orang yang kerasukan tersebut. Dan akhirnya kita melakukan prosesi ruqyah tersebut kurang lebih 10-20 menit prosesnya itu, dan alhamdulillah sosok tersebut bisa keluar dari orang yang kerasukan ini. Tuh kan? Dan alhamdulillahnya semua udah normal kembali. Anaknya pun udah mulai kembali ngobrol gitu kan dengan ibunya. Terus si adik dari ibunya ini pun udah kembali normal. Karena setelah kita ambil si sosok ini dari tubuhnya itu memang agak lemas katanya. Tapi berangsur berjalannya waktu itu udah pulih kembali. Dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kurang lebih 1 jam kita ngobrol di tempat kita gitu kan. Dan keluarga ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setelah itu 1 minggu berjalan, ayahnya ini menghubungi kita kembali dengan menceritakan kalau situasi di rumahnya itu alhamdulillahnya udah kembali normal. Mulai dari anaknya udah nggak lagi ada tingkah laku yang aneh-aneh. Mulai dari istrinya pun udah nggak ngerasa serem lagi di rumah itu. Udah nggak ngelihat lagi sosok-sosok yang aneh yang mengganggu keluarga mereka. Jadi semuanya udah kembali ke normal. Dan beliau mengucapkan terima kasih ke kita dan alhamdulillah gitu kan, semuanya udah kembali ke sedia kala. Poin yang bisa kita ambil dari cerita ini teman-teman, bahwasanya kita perlu meningkatkan bukan kepekaan kita tapi awareness kita terhadap anak kita. Karena sesibuk apapun kita, untuk mendampingi anak itu sangat penting. Karena anak balita itu punya imajinasi yang sangat tinggi. Dan mungkin teman-teman pun tahu, anak balita itu punya kepekaan atau sensitivitas yang lebih tinggi dari orang dewasa. Bisa jadi kalau misalkan kita membiarkan anak kita main sendirian tanpa kita dampingi, itu besar kecil bisa memicu atau memancing makhluk-makhluk atau sosok-sosok astral untuk mendampingi atau untuk ikut di keseharian anak tersebut, di dalam mainnya anak tersebut gitu. Jadi buat para ibu-ibu mungkin harus bisa lebih aware terhadap anaknya, terutama balita ya, dimana anaknya sedang main asik sendiri, jangan terlalu didiamkan sendiri gitu, tetap harus ada dampingan dari orang tua. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, sekian untuk cerita kali ini di edisi Horizontal Story. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan teman-teman bisa mengambil referensi hiburan buat teman-teman yang menyukai cerita horor. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.